di SNS 21 Podcast. Satu kata, satu hati gue ya saya. Oke, hari ini kita harus ada yang segar-segar. Aku sekarang merasakan kesegarannya kan. Dari kemarin kan ya ini merupakan sosok yang menjadi panutan anak muda nih. Ini jarang banget dari SNS 21. Ini merupakan double diamond termuda pertama di SNS 21. Pasti kalian bingung siapa nih ya kan. Beliau ini umurnya gak jauh beda sama aku, yang pastinya berarti anak muda banget kan. Dan stigma anak muda kan ngapain sih ikut business networking ya kan. Langsung aja kali ya, selamat datang Mas Edo. Halo, apa kabar Mbak? Wey, baik, Mas gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah selalu sehat, bahagia, sukses. Begini banget ya Pak, harus begini ya say. Biar ini kayak lagi pramuka gak sih? Iya bener, gak apa-apa. Oke, nah nih Mas Edo nih, double diamond manager, termuda juga ya kan. Alhamdulillah, umurnya berapa sih Mas Edo? Saya sekarang 30 tahun. Pas ya? Pas 30 tahun ya? Iya. Bulan apa tuh? Oktober. Wes, Oktober itu berarti apa ya zodiaknya ya? Scorpio. Wes, Scorpio nih. Ini banyak Scorpio di sini. Oke. Nah, Mas Edo kan berarti kan double diamond termuda nih. Betul. Nah, Mas Edo itu kenapa bisa memilih business networking? Tapi sebelum itu, pengen tahu nih latar belakangnya nih. Dari seperti apa sih Mas Edo, ya kan? Mungkin dari kecil ataupun dari kenapa bisa memilih business networking ini dan memilih SNS 21 pastinya ya kan? Itu bisa ceritain. Kalau bicara latar belakang itu kalau buat saya sendiri cukup unik Mbak latar belakang saya. Karena saya dari kayak stupa ya, unik ya? Iya. Oke. Asal jangan zaman purba aja. Aduh, takut banget. Dilanjutin. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Cukup biar unik. Fresh. Karena saya berada di 3 masa. Jadi yang pertama waktu kecil saya alhamdulillah di masa keluarga saya yang berada Mbak. Itu sampai berapa tuh? Saya kelahiran tahun 91, saya sampai SD lah. Jadi maksudnya berada, jadi ketika saya kepingin apa-apa alhamdulillah ada. Gitu ya? Mainan dan lain sebagainya ada. Masuk SD kelas 3 itu mulai masa-masa yang serba dibatasi. Tapi nggak ada social distancing. Aduh, beda saya. Kalau sekarang pandemi saya ya kan. Jadi mau apa-apa harus direm. Kayak mobil ya? Iya, harus ada remnya. Kalau dulu kan nggak ada, bebas. Mau pengen apa beliin, pengen apa saham. Iya. Nggak mungkin. Zaman dulu ada saham, kayaknya saya punya saham ya. Nggak zaman ini 3 masa dong ya kan. Jadi SD kelas 3 saya mulai direm, termasuk uang saku. Betul. Jadi ketika saya melihat teman-teman sebaya saya waktu itu uang saku pada gede-gede, saya nggak ada seberberapanya ya. Mungkin nggak ada, sedikit banget lah. Sedikit banget ya. Nah, misalnya teman-teman saya 5.000, saya hanya 500 uang saku ya. Sampai saya di masa mau jajan ada harus mikir-mikir Mbak. Jajan tuh mikir ya sampai ya. Mikir bukan mikir milih jajan mana, tapi mau jajan atau gimana gitu. Ya, karena saya harus mikir kalau saya jajan artinya saya pulang nanti harus jalan kaki. Karena sekolah saya waktu itu SD sampai rumah saya itu cukup jauh jaraknya. Kayak maraton ya jadinya. Ya. Jadi saya sempat sampai di situ. Jadi milih kalau saya jajan artinya saya pulang harus jalan kaki. Iya benar. Ya, tapi kalau saya nggak jajan artinya saya harus menahan lapar. Tapi saya pulang naik angkot kan gitu. Nah, itu SD kelas 3 sampai SMP. SMP kelas 2 lah kalau nggak salah sampai kelas 2. Kemudian SMP kelas 2 ke sana semakin parah. Sampai kita sekeluarga sampai pernah menjadi pemulung, Mbak. Nah, Mas ngikut juga berarti? Ngikut, Mbak. Saya sempat ikut dan sempat juga ya namanya anak-anak masih SMP kan ada rasa malu lah. Malu dilihat teman-teman ya. Saya sempat punya perasaan seperti itu, gengsi dan lain sebagainya. Sampai kelas 3 saya sempat sama ibu saya jalan naik motor, itu ada botol air mineral lah jatuh di jalan, saya suruh ngambil. Tapi saya sedikit agak membantah karena itu tadi malunya malu. Itu ya. Nah, nanti kalau dilihat teman-teman gimana? Masa saya
harus ngambil gitu. Harusnya ngambilnya pakai jubah, Mas. Kan nggak kelihatan begini ya kan. Cuman pada saat itu ibu saya bilang ini yang sedikit istilahnya kayak menampar saya. Nek kamu malu ya kamu nggak makan kan, seperti itu. Nah, kan akhirnya oh ya sudah saya ambil. Itu sampai SMP SMA kelas 1 lah saya sama keluarga sempat jadi pemulung. Nah, kemudian wahing aja nggak apa-apa Mbak. Tahu aja Mas bersin. Tenang aja Mbak. Mas Edi Pak nih, saya kalau melihat cahaya nggak jadi bersin soalnya. Ini kan begini nih. Nah ini udah ketahan nih di sini, udah lanjut Mas. Maaf nih. Ya. Ini kayak nongkrong ya nih. Lanjut Mas. Sampai SMA kelas 1 itu semakin parah sampai akhirnya parah-parahnya sampai keluarga saya bangkrut, kita semua kehilangan rumah. Iya, sampai rumah disita. Sampai rumah disita juga ya, rumah disita. Itu saya kelas 3 SMA, akhirnya kita pindah ke desa, Mbak. Waktu itu saya di Kota Semarang. Kita pindah ke Kroya Cilacap. Jauh ya, cukup signifikan ya jauhnya. Jauh. Tahu Kroya, Mbak? Tahu dong. Kroya itu kan Anyongan saya. Ya, itu Korea, Mbak. Soalnya kalau teman-teman saya di sekolah Kroya di peta nggak ada. Nah, iya. Mereka nggak tahu aja. Hei, yang membuat drama itu orang-orang Kroya. Nggak tahu aja mereka. Iya. 2010 kita pindah ke Kroya. Tapi pada saat itu saya nggak ngikut karena saya sudah tanggung kan kelas 3 mau ujian juga saya selesaikan SMA di Semarang. Saya ngekos, Mbak. Ngekos berarti sempat ngekos ya di Semarang ya. Karena emang tanggung banget tuh. Tanggung, kelas 3 bentar lagi UAS juga UAS apa? UN ya. UN. Ya itu saya memutuskan untuk tetap di Semarang untuk ngekos. Ya itu latar belakang saya, Mbak. Latar belakang. Ya. Ini baru pendahuluan ya berarti ya. Ini latar belakang nih. Sedikit-sedikit aja dulu, Mbak. Iya. Ya kalau kebanyakan dan episodenya 60 Mas udah kayak sinetron ya kan. Nah, ini kan diceritain ya latar belakang ya kan dari kecil. 2 cm bercanda maksudnya kayak dari kecil nih sampai dewasa. Ya kan? Sampai dewasa, sampai berarti SMA itu berarti udah dewasa lah ya, udah kelihatan puber juga ya pastinya ya. Nah, kan pindah ke Kroya nih, berarti mengikut orang tua kan, mengikut orang tua gitu, mengikut bapak ibu gitu. Nah, itu kenapa sih? Maksudnya dalam proses itu kan berarti kan bisa mengenal bisnis jaringan tuh dari kapan? Nggak mungkin kan, Mas memilih bisnis jaringan langsung jaringan nih, ngomongnya beli baca jaringan, tapi langsung yakin nih, kan nggak mungkin ya kan? Itu prosesnya gimana tuh? Kenapa sampai yakin terhadap bisnis jaringan dan kenapa bisa yakin sama SNS 21? Kalau ditanya itu sebenarnya sampai sekarang pun saya masih bingung, Mbak. Kenapa saya ada di bisnis jaringan? Karena tapi nggak tersesat kan? Enggak ya. Saya bukan pemuda tersesat. Iya. Kan bukan ada. Jadi karena saya dari kecil kan nggak ada lah ada sih orang cita-citanya pengen jadi bisnis multi level atau bisnis jaringan kan nggak ada. Iya, jarang. Nah, dari kecil pun saya tidak ada pemikiran atau bayangan bahwa saya bisa menjadi network marketing atau networker lah, pemain jaringan. Karena kan ya umumnya lah anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa ya jadi dokter, jadi suster, ya kan, pilot. Kenapa ketawa? Saya ngomong suster kenapa ketawa? Enggak kan pasti jadi dokter, suster, pilot, ya kan. Ya berarti seperti pada umumnya lah. Cuman pada saat itu saya mempunyai angan-angan, bayangan ketika saya besar saya kerja kantoran, pakai pakaian rapi, kemeja, dasi, pakai tas. Perlente lah. Iya. Nah, kalau dulu bilangnya eksekutif muda, ya. Itu angan-angan saya seperti itu dulu. Sekarang eksekutif muda. Ya, alhamdulillah. Ya itu sampai akhirnya ya kenapa saya di bisnis jaringan ya karena basic latar belakang juga orang tua, khususnya bapak ketika beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena beliau sempat bekerja kantoran juga. Jadi karyawan ya? Ya, jadi karyawan di 7 perusahaan, akhirnya keluar memutuskan bermain di bisnis jaringan. Nah, saya masih ingat waktu itu sekitar 2005 atau 2006 lah. SMP itu saya selalu diajak kemana-mana ketika bapak saya kalau bahasa jaringannya tuh prospek ya Mbak. Tahu prospek Mbak? Iya tahu lah. Ya saya nih ya walaupun belum lulus ya tapi ya tahu. Ya, takutnya kan nggak tahu. Prospek lah istilahnya ya, presentasi. Ada ininya gitu ya. Presentasi dari 5 berarti bawa LCD, bawa ya, gitu. Itu tugas saya dulu. Nah itu udah berawal dari situ Mbak.
Saya ngikut kemana-mana, presentasi di rumah A, di rumah B. Saya mulai mengenal karakter pemain-pemain jaringan, bisnis jaringan, karakternya seperti ini. 2005-2006 itu awal. Sampai akhirnya 2010 itu waktu pas bangkrutnya keluarga saya waktu itu sampai kehilangan rumah. Saya menyimpulkan sendiri salah satunya ya karena faktor bisnis jaringan itu. Berarti sempat trauma ya? Ya, kalau bisa dibilang trauma. Tanpa sadar bisnis networking yang dijalanin Bapak pada saat itu akhirnya membuat trauma ya dari Mas Edo sendiri ya. Karena Bapak itu kan mengikuti bisnis jaringan macam-macam nih sejak Bapak kan bukan sejak 2005, sejak 2000 kalau nggak salah tahun 2000 itu sudah ikut macam-macam, yang dari luar negeri, yang dari lokal semuanya diikuti. Dan ujung-ujungnya sama, selalu ditinggalkan sama perusahaannya. Nggak loyal nih perusahaan ini. Jadi ketika kita ini istilahnya mitra-mitranya semangat, perusahaannya gulung tikar. Sampai sempat di masa bahwa keluarga kita itu sempat dicari-cari orang. Sempat merasakan itu Mas? Karena mereka merasanya dirugikan. Berarti mereka merasanya keluarga Mas ini bertanggung jawab atas mereka gitu ya? Karena kan ketika kita mengajak kan pasti, ini ada ini. Ternyata setelah mereka masuk ditinggal. Perusahaannya, padahal perusahaannya yang tutup. Gitu. Bukan salah perusahaannya, bukan salah mitranya, bukan salah dari bapaknya Mas, tapi lebih ke salah dari perusahaannya. Cuman kan orang-orang kan nggak mau tahu. Iya benar. Taunya siapa yang ngajak kan seperti itu. Siapa yang ngajak, mereka sudah merelakan apa aja gitu kan. Mungkin sampai sempat ada yang jual macam-macam untuk ikut itu. Sampai ada yang jual macam-macam. Iya, kita sempat istilahnya kalau bahasa Jawanya digeruduk gitu loh Mbak. Digeruduk? Ya, kita sempat di rumah itu didatangi orang, selalu datangi orang. Nah itu yang membuat saya ada trauma tersendiri tentang bisnis networking ini. Jaringan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan semua bisnis multi level sama saja. Negatif citranya buat saya. Itu 2010 sampai saya kuliah, saya sudah enggak lah pokoknya sama bisnis jaringan walaupun bapak saya masih di situ. Tapi saya sudah nggak mau tahu. Pokoknya ya udahlah, aku nggak mau ikutan gitu ya. Ya, pokoknya saya kuliah nanti kerja gitu loh, cari kerja. Nah itu awal mula saya mengenal bisnis jaringan sampai saya mengecap semua bisnis jaringan itu sama saja. Sampai bisa ngecap kayak gitu ya berarti. Negatif. Iya benar. Sampai akhirnya 2015 Mbak. 2015 keluarga saya dikenalkan PT SNS 21 ini. Itu 2015 dan waktu itu Pak Daryoto ketemu langsung sama direktur marketingnya Pak Purwanto. Pak Daryoto itu siapa tuh? Oh, Pak Daryoto ayah saya. Alhamdulillah. Ya, itu dikenalkan direktur marketing PT SNS 21 Pak Purwanto. Wis mantap nih. Ya, ini ada. Ini kayaknya Pak Purwanto juga penyelamat nih. Ya, bisa dibilang malaikat Mbak buat keluarga saya. Malaikat tak bersayap ya. Iya. Nah itu kita 2015 dikenalkan dan saat itu saya yang pertama kali bilang ke Bapak Pak Daryoto dalam hal ini jangan lagi bermain di bisnis jaringan. Ya, itu. Mas yang pertama menjangankan, menolak gitu ya ibaratnya ya. Janganlah, sudah kita cari usaha atau cari pekerjaan yang bener aja lah. Waktu itu saya bilang seperti itu. Tapi karena karakter beliau tuh betul-betul kalau sudah A ya A. Tekadnya gitu. ya, gigi berarti ya. Besar, akhirnya beliau jalan sendiri. Tapi beliau jalan sendiri pun kadang-kadang suka istilahnya nyolong-nyolong ngajak saya. Ikut Minggi kemana? Main, dia bilangnya cuma main, dolan. Saya kalau bilangnya itu pasti jadi tidak mau, Mas. Wah, dolan lumayan kan. Ya udah ikut. Walaupun sampai di sana ya prospek lagi ya. Bapak tetap saya bawa laptop, bawa LCD. Cuman saya di SNS 21 ini yang menariknya Mbak, saya bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah selalu memberikan istilahnya testimoni baik. Berarti ada feedback yang baik juga ya? Tentang produknya. Ya, tentang produknya. Oh Pak, alhamdulillah saya pernah ketemu orang yang sakit jantung yang harusnya dioperasi, harus keluar uang ratusan juta. Alhamdulillah hanya konsumsi profit saja itu nggak jadi operasi, nggak jadi ngeluarin uang ratusan juta. Hanya konsumsi profit ya? Itu harusnya pasang ring jantung waktu itu orangnya. Ya itu yang membuat saya,
SNS 21 ternyata ada produk yang manfaatnya besar. Oke. Karena sebelum-sebelumnya setahu saya di bisnis jaringan itu produknya itu cenderungnya selalu diada-adakan. Oke, berarti kayak tipu-tipu. Iya, jadi kayak cuman sekedar pemanis. Oke, itulah kenapa banyak yang protes terhadap bisnis networking ini, karena produknya yang tidak nyata. Iya, produknya hanya sekedar istilahnya diada-adakan saja. Iya, tapi mereka justru cenderungnya jualan sistemnya. Nah, jualan iming-imingnya. Ini dalam sekian bulan dapat ini, dapat itu. Yang sebetulnya seperti itu. Tapi di SNS 21 ketika saya mengikuti Bapak kemana-mana, saya selalu ketemu orang-orang yang cerita-cerita positif tentang produknya, itu mulai sedikit ada ketertarikan. Ya, ternyata beda ya SNS 21. Tak kira bisnis jaringan yang nggak ada produknya, cuman bicaranya sistem aja. Ya, benar-benar. Cuman bicaranya tentang hadiah saja. Nanti dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Sampai akhirnya saya konsumsi sendiri produknya. Itu pasti seorang mitra biasanya itu sebagai konsumen dulu nih. Karena itu kunci Mbak, kunci awal kita untuk mau sukses khususnya di bisnis SNS 21 harus merasakan produknya dulu. Itu saya merasakan karena saya punya penyakit saya konsumsi dan sembuh. Sembuh udah nggak kambuh lagi berarti sampai sekarang nggak kambuh. Nah itu yang akhirnya saya percaya sama produknya dulu. Belum sama sistemnya, belum sama perusahaannya. Saya hanya produknya saja lah. Karena memang nyata terbukti khasiat manfaatnya. Sampai akhirnya 2016 lah, itu 2016 saya melihat langsung orang-orang yang sudah sukses di PT SNS 21, orang-orang yang punya latar belakang bukan istilahnya pemain jaringan itu bukan. Berarti karena latar belakangnya bukan yang udah pengalaman. Iya, karena sebelum-sebelumnya saya tahu kalau mau sukses di bisnis jaringan ya harus menguasai, harus dari pemain lah istilahnya, pemain jaringan. Nah di SNS 21 tidak, mohon maaf ya, ada yang latar belakang office boy, ada yang latar belakang petani, macam-macam lah, dan bisa sukses di SNS 21 dalam tempo waktu yang singkat. Ada yang cuma beberapa bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun. Nah itu yang akhirnya saya mulai melirik ke sistemnya. Itu berarti kayak men-trigger Mas buat ini kayaknya cocok nih. Ini pokoknya saya akhirnya mengambil kesimpulan SNS 21 beda lah dari bisnis jaringan yang lain. Jadi seperti itu Mbak, saya akhirnya mengenal PT SNS 21. Nah, berarti itu kapan tuh yakin untuk terjun di situ? Kalau yakin untuk terjun saya 2017. 2017 ya? Masih kuliah nggak sih Mas? Saya masih waktu itu. Saya waktu KKN kalau nggak salah masih KKN, dan itu pun melalui diskusi yang panjang. Dengan long road banget ya ini ya sama Bapak ya. Karena pada saat itu orientasi saya ya sama lah pada umumnya teman-teman saya, pada umumnya anak-anak muda, bagaimana kita selesai sekolah ya kerja, cari cari biar bisa dapat penghasilan tetap. Cuman akhirnya saya menemukan sebuah pembelajaran, karena kita selama ini khususnya anak-anak muda itu selalu istilahnya kayak terjebak dalam kata-kata penghasilan tetap itu sudah nyaman, sudah enak. Menurut mereka ketika dapat penghasilan tetap hidupnya sudah terjamin. Benar. Tapi kan pertanyaannya, apakah kebutuhan kita itu tetap? Benar. Kan seperti itu, kan kebutuhan setiap tahun, bahkan setiap bulan itu selalu berubah-ubah. Ada tambahan aja ya, selalu ada tambahan. Naik nanti, belum lagi kalau harga-harga naik dan lain sebagainya. Benar. Akhirnya saya dapat pelajaran bahwa lebih baik kita tetap berpenghasilan daripada penghasilan tetap. Paham. Kalau misalnya berpenghasilan tetap itu kita tidak membuatnya. Tapi kalau kita tetap berpenghasilan, kita bisa membuat cari cara apapun agar penghasilan itu tetap datang ke kita. Jadi uang yang datang bukan kita yang menunggu uang gitu. Maksudnya itu. Jadi kalau kita penghasilannya tetap ya udah dalam 1 bulan misalnya katakan 5 juta ya sudah tetap terus sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh tahun mungkin. Tetap seperti itu. Tapi kan kebutuhan kita nggak mau tetap. Ya kebutuhannya itu tetap naik. Tetap naik. Belum lagi kalau misalnya kayak waktu dulu saya masih bujangan. Sama punya anak nih. Belum lagi kalau saya menikah, punya anak kan artinya kan kebutuhan semakin banyak. Belum lagi kalau anak nanti sekolah dan lain sebagainya. Nah itu saya diskusi dengan beliau, Bapak saya Pak Daryoto. Waktu itu saya ditanya, kalau kamu pingin kerja minta gaji berapa? Saya ditantang seperti itu Mbak. Ya saya bilang waktu itu saya menyebut ya 5 juta. Karena buat saya waktu cukup itu ya? Uang 5 juta juga cukup besar.
Apalagi waktu itu saya masih sendiri, masih bujangan lah. Gaji 5 juta bisa buat foya-foya lah istilahnya lah. Nongkrong sebat-sebut ya kan. Nongkrong, rokok dan lain sebagainya, traktir teman-teman dan oke, 5 juta waktu itu beliau ada itu. Sekarang kamu ya ini bisa untuk pembelajaran juga buat teman-teman di rumah khususnya anak muda ya. Gaji 5 juta, kamu kerja dalam 1 bulan berapa hari? Betul. Katakan 25 hari. Saya waktu itu bilang 25 hari. Coba dibagi. 5 juta dibagi 25 hari. Ketemunya per hari waktu itu saya cuma 200.000 per 200 hari. Ribu ya? Per hari 200.000 kalau saya kerja waktu itu gaji dengan gaji 5 juta. Kemudian per hari dibagi lagi. Kamu kerja berapa jam? Yang namanya kerja kan kita ada hitungan jam, Mbak. Betul ya? Oke, benar. Katakan kita masuk kerja jam 7. Iya. Jam 7 sampai nanti pulang sore. Iya, betul. Maaf ya Mas, ini emang ada pembangunan sirkuit di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting kita ngobrolnya santai ya kan. Nah, itu fine. Akhirnya 200.000 bagi 8 jam. Karena kan dari jam 7 sampai jam 4 sore. 8 jam itu kita bekerja lah, Pak. Akhirnya ketemu per jam saya cuma dibayar 20.000. Cuma dibayar 20.000 berarti jatuhnya. Akhirnya bapak saya waktu itu bilang, sekarang kamu tarik ke belakang, kamu sekolah dari TK, SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun sampai kuliah, apa ya rela cuman dibayar per jam 20.000. Artinya kan kemampuan kita dibatasi, Mbak. Oke. Padahal sebetulnya kalau kita eksplor kemampuan kan hasilnya bisa lebih. Kita melewati batas untuk mendapatkan hal yang lebih biasa. Iya, kan hasilnya kan bisa lebih. Nah, ini kamu cuma dipatok kepintaranmu, istilahnya kreativitasmu, semangat kerjamu dipatok cuma per jam 20.000. Per jam 20.000. Nah, belum lagi yang namanya orang bekerja, mohon maaf ya, yang namanya menjadi seorang pegawai, karyawan, itu kan kita modal dulu. Iya, benar. Kan nggak ada, Mbak, perusahaan yang misalnya kita melamar kerja, ya kamu selamat diterima menjadi pegawai, ini gajimu di depan, kan enggak. Artinya kamu harus kerja dulu, nanti baru 1 bulan dulu ya, kan harus ada feedbacknya dulu, baru nanti 1 bulan ini bayaranmu. Artinya dalam 1 bulan itu kita makan, kita transport, kita beli pulsa, itu kan kita biaya sendiri. Nah, itu yang tidak disadari oleh kita. Benar. Karena kita merasanya, saya punya penghasilan tetap nih 5 juta misalnya. Karena sudah yakin ya, dari karena situ, kita terlena di situ. Akhirnya saya mulai berpikir, oh iya ya, artinya saya harus modal dulu, makan dan lain sebagainya. Setelah dibagi-bagi, ternyata 5 juta itu kecil sekali. Berarti nggak cukup lah, kurang ya. Kemudian saya melihat teman-teman saya yang sudah duluan di SNS 21, mereka baru ngomong, katakan kalau itu bisa dikitakan kerja, karena mitra-mitra SNS 21 tuh bilangnya nggak kerja, Mbak, tapi dolar. Iya, main ya. Main silaturahmi. Yang lain kan padahal juga bilang wisata yang makan. Misalnya silaturahmi ke temennya, ngobrol-ngobrol, bicara 10 menit tentang kesehatan, sudah dapat keuntungan 200.000 10 menit. 10 menit ya. Sedangkan kalau tadi saya bekerja per jam cuma dibayar 20.000. Berapa kali lipatnya itu kan? Ya? Nah, itu yang akhirnya membuat saya berpikir, saya harus merubah haluan nih. Iya, kan? Sudah realistis. Iya, saya harus merubah haluan. Iya, sekarang saya masih sendiri, masih bujangan, masih gede 5 juta. Dan nanti kalau saya menikah, punya anak, seperti apa kebutuhan belum saya. Lagi beli rumah, belum lagi apa? Beli rumah, nanti belum punya kendaraan dan lain sebagainya. Kan saya punya kepingan kan seperti itu awalnya. Akhirnya saya memutuskan 2017, ya oke lah, saya terjun di bisnis SNS 21. 2017 ya. Nah, 2017 sudah yakin nih, berarti prosesnya udah berapa nih? Udah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun ya. Itu ada nggak sih seperti hambatan-hambatan gitu ketika, apalagi Mas masih muda nih, terus masuk ke SNS dan menjadi mitra, pernah nggak sih merasakan kayak penolakan ataupun ya seperti sebelumnya lah. Tapi kan masih muda kan pasti lebih tergoncang nggak sih? Kalau menurut saya, kalau masih muda kan kayak, aduh aku belum pengalaman, tiba-tiba aku ditolak aja gitu. Itu lebih sakit loh kayak gitu. Pernah nggak sih? Ya tentunya masih pernah lah, Mbak. Karena buat saya percaya kalau kita mau sukses harus siap dengan prosesnya, apapun itu prosesnya, entah itu sakit, entah itu bahkan kalau ada orang bilang kalau melebih-lebihkan sampai berdarah-darah,
asal tujuan kita sukses ya harus kita lakukan. Dan saya mengalami itu di awal, saya mengalami bagaimana ditolak, bagaimana, karena waktu itu kan saya metodenya di awal tuh keliling Mbak, untuk mencari konsumen kan keliling. Sendiri Mas? Saya sama teman saya, alhamdulillah ada partner lah, saya belajar sama beliau yang lebih pengalaman, karena beliau di dunia sales sudah pengalaman itu teman saya. Jadi saya belajar bagaimana saya keliling masuk sekolah-sekolah, kemudian cari data RT itu yang ada arisan, nah itu kita coba masuk untuk sosialisasi seperti itu. Kalau cuma ditolak sih buat saya nggak masalah. Cuman kalau sambil ngece itu loh Mbak, sambil mengece, terutama teman-teman saya. Nah, itu waktu saya awal terjun di SNS 21 banyak yang bilang ngapain sih di bisnis kayak gitu. Itu biasanya teman nongkrong sih. Iya, udahlah kita cari kerja aja yang jelas, punya gaji jelas, yaitu tadi penghasilan tetap ya kan seperti itu. Ya tapi karena saya mempunyai mentor yang luar biasa, bapak saya sendiri Pak Dayanto selalu menekankan nggak usah dengerin kata orang, kalau kamu tujuanmu mau sukses ya sudah jalan saja lurus, nggak usah tengok kanan kiri lah istilahnya. Misalnya katakan kalau kamu mau ke Purwokerto ya sudah nggak usah mampir-mampir kemana-mana, tujuanmu kerja gitu ya. Iya, sampai pasti. Nah itu yang saya pegang betul. Jadi beliau mengatakan anggap penolakan itu sebagai vitamin, katanya seperti itu. Artinya ketika kita ditolak, semakin sering ditolak kan artinya kalau buat saya itu ada dendam positif tersendiri. Jadi kalau buat badan tuh imunnya makin bagus lah ya di situ ya. Kalau buat saya ketika ditolak, oke sekarang kamu menolak, tapi saya akan buktikan. Nanti kamu pasti mencari. Itu seperti itu. Jadi akhirnya saya terus jalan. Ditolak nggak masalah lah. Tapi alhamdulillah ya itu tadi hebatnya di SNS 21 Mbak. Sistemnya yang luar biasa. Saya nggak perlu butuh waktu lama. Jadi istilahnya keliling door to door nggak perlu waktu yang lama. Jadi dari 2017 cuman 1 tahun lah, 2018 saya sudah mulai menikmati. Berarti udah ada hasil ya? Iya, sudah mulai hasil. Dan luar biasanya lagi di SNS 21 ini ada hasil namanya bonus harian. Waduh. Nah, kan enak banget di sini. Artinya kan kebutuhan kita kan harian. Betul nggak? Lah kalau tadi kita memilih penghasilan tetap, kan harus sebulan sekali. Nunggu ya. Artinya padahal kebutuhan kita kan nggak mau menunggu. Iya benar. Contoh mau makan apa ya harus nunggu sebulan dulu nunggu gajian baru beli beras kan enggak. Pengeluarannya kan harian. Lah alhamdulillah di SNS 21 ini ada sebuah bonus harian, yaitu yang alhamdulillah waktu itu 2017 sampai 2018 saya mulai dapat Mbak. Di luar penjualan. Ya, kalau penjualan kan kita dapat langsung keuntungan langsung. Iya. Ini di luar penjualan ada bonusnya ya berarti ya. Ini bonus harian. Dapat bonus harian, dapat bonus bulanan juga udah ya berarti ya. Reward udah dapat? Reward alhamdulillah saya sudah motor 1, mobil Ayla 1. Nanti tinggal menunggu nih yang lain-lain ya. Tinggal menjadi next Pak Daryoto nih kayaknya. Nah, jadi kan tadi udah prosesnya udah panjang nih. Nggak kuliah gimana nih? Kan sempat terganggu nggak sih atas apa keputusan untuk memilih menjadi business networker ya kan? Pernah sih, gimana nih? Ya kalau bicara kuliah itu artinya sedikit membuka luka lama. Ya kan seperti itu. Karena luka apa nih? Luka ya sih. Karena saya kayak habis diputusin ya. Lebih parah Mbak, lebih parah. Lebih menancap ya. Aduh, gimana tuh? Karena buat saya ketika ngomongin kuliah artinya saya punya rasa bersalah sangat besar kepada orang tua saya. Karena terus terang saja saya kuliah tidak selesai Mbak. Jadi waktu itu saya setelah KKN itu saya tinggal. Setelah KKN, Mas tinggal? Nggak tahu tuh, pokoknya ceritanya panjang lah. Pokoknya saya tinggal, saya akhirnya ya sempat orang tua kecewa, merasa kecewa lah. Sudah sampai istilahnya tinggal sebentar lagi kok ditinggal ya kan. Tapi ya itu tadi akhirnya membuat diri saya harus istilahnya membalas kekecewaan orang tua saya ini di yang lain. Makanya di SNS 21 ini saya betul-betul total. Istilahnya ini menjadi sebuah kendaraan saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa untuk membalas kekecewaan mereka. Sampai pada akhirnya Mas dapat predikat double diamond. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah di usia saya yang sekarang 30 Mbak, ya alhamdulillah murni semuanya dari bisnis PT SNS 21. Saya bisa
Alhamdulillah 2019 saya bisa beli mobil sendiri. Beli mobil sendiri, ya. Terus? Kemudian 2020 ini yang luar biasa, yang parah-parahnya pandemi. Orang aja mau kredit motor aja takut-takut. Mikir ya, mikir ya. Saya beli rumah di bulan Oktober. Lunas itu langsung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Itu kalau saya tarik ke belakang, kalau tadinya saya memilih, mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan menjadi seorang karyawan, mohon maaf, tapi ini sebuah gambaran nyata. Kalau saya memilih menjadi seorang pegawai saat itu, belum tentu bisa 2020 beli rumah ya. Artinya kan ini hanya kurun waktu 3 tahun saya di SNS. Termasuknya cepet ya? Cepet Mbak, 3 tahun itu cepet sekali. Alhamdulillah mobil, rumah ya. Nah di SNS 21 udah menjalankan selama 4 tahun ya berarti ya hitungannya sekarang ya. Itu kan kemarin Mas itu menjadi ketua salah satu pergerakan. Yes. Bisa jelaskan di pergerakan apa sih ya kan yang bisa men-trigger anak-anak muda 18 tahun ke atas dikit ya untuk bisa paham nih tentang bisnis yang menguntungkan dan ibaratnya mungkin gak sia-sia nih. Mungkin dijelaskan nih pergerakan apa sih itu? Yang jelas bukan ormas ya. Aduh takut banget. Itu takut. Beda Om. Itu beda sayang. Beda ya. Yang jelas apa nih? Alhamdulillah ini pergerakan yang positif. Jadi kita mewadahi teman-teman anak-anak muda khususnya kalau orang bilang katakan kaum milenial. Iya benar. Untuk kita ada sebuah forum namanya Forum Bisnis Milenial, Mbak. Apa itu? Ya, itu jadi kita gagas karena kita melihat anak-anak muda sekarang khususnya era-era milenial itu masih kebingungan. Masih bingung ya? Iya, masih takut-takut untuk menjadi istilahnya seorang pengusaha itu masih takut-takut. Karena stigma mereka ya wajar karena mungkin dari latar belakang orang tua selalu mengejasnya kamu sekolah yang tinggi biar jadi pegawai kan seperti itu kan kayaknya jarang lah ada orang tua yang istilahnya jarang bilang ke anaknya kamu sekolah ya biar bisa jadi pengusaha sukses. Kan jarang. Biasanya lebih ke ini sih yaudah kamu jadi pegawai negeri misalnya atau gimana kayak gitu kayak yaudah biar tetap apa kayak itu banyak sekali orang-orang tua seperti itu yang masih ya mungkin ketakutan sih ya kan ketakutan itu karena ya wajar karena dari orang tua kan seperti itu didikannya sekolah kerja jadi pegawai biar punya penghasilan tetap. Nah itu betul. Kita di Forum Bisnis Milenial ini kepingin pelan-pelan lah merubah pola pikir. Pelan-pelan merubah pola pikir itu ya berarti ya. Karena kan kita nggak mungkin langsung dalam seketika merubah pola pikir. Benar. Kamu harus jadi pengusaha ini nih kan nggak mungkin. Pasti langsung istilahnya nggak kuat lah istilahnya. Kan kaget. Nah itu kita pelan-pelan kita membuka pola pikir. Kita di situ ada sebuah sarana kita sering mengadakan seminar-seminar yang mana ini loh dunia pekerjaan seperti ini. Oke, berarti emang menunjukkan kenyataan aja, kenyataan di lapangan seperti ini ya. Ini loh dunia pekerjaan seperti ini. Ini loh dunia usaha seperti ini. Kita hanya memberikan sebuah gambaran yang walaupun yang nantinya pilihannya ada kepada mereka, terserah mau pilih yang mana. Tapi kita selalu mengarahkan kalau bisa. Kalau kamu menjadi pegawai nggak masalah, tapi adalah sampingan usaha sendiri. Karena didikan orang tua saya seperti itu Mbak. Ketika kamu nantinya toh menjadi pegawai nggak masalah, tapi harus punya usaha lain. Kayak itu salah satu second choices ya, berarti ya. Nah, jadi istilahnya kita nggak ketergantungan lah. Kan ada yang lain. Nah itu kita mewadahi anak-anak muda kaum milenial dengan Forum Bisnis Milenial itu, Forbimil. Yang alhamdulillah ditangkapnya positif lah. Alhamdulillah sangat positif. Udah berapa anggota nih? Kalau sekarang untuk intinya ya pengurusnya ada 13. Oh, lumayan ya. Pengurus inti 13 tapi kalau anggotanya sudah ada sekitar 50-an. Banyak ya? Banyak. Itu pernah ada hambatan nggak sih dalam mengurus Forbimil ini? Hambatan pasti banyak Mbak. Ya, karena yang paling susah apa tuh? Merubah pola pikir itu yang paling susah. Karena mereka masih selalu menganggapnya business networking ini. Ya, business networking itu jelek. Iya, dan banyak nipunya mikirnya gitu kan. Tapi ya itu tadi berdasarkan pengalaman saya, jangan mengejat di awal dulu sebelum kita tahu persis. Terutama paling tidak kita tahu produknya dulu. Nah, kalau bisnis jaringan kan seperti itu, kita harus tahu dulu produknya.
Yaitu kita kepingin pelan-pelan lah merubah pola pikir khususnya kaum milenial, ya daripada lah kita nongkrong-nongkrong, mohon maaf, nggak ada jeruntrungannya, nggak ada nongkrong sampai pagi, ya kan? Ya gibahin orang gitu ya saya. Nongkrong seneng sesaat sampai pulang rumah pusing lagi ya seperti itu. Itu sering. Saya biasanya tidak nongkrong lagi ya, goodbye nongkrong. Nah, jadi kita mewadahi ada itu forum bisnis milenial untuk teman-teman lah, khususnya anak-anak muda yang mau belajar berwirausaha. Jadi sebetulnya kita betul-betul memberikan gambaran ini loh, berwirausaha seperti ini, kamu bisa ini, kamu bisa mengeksplor, pendapatanmu tidak dibatasi, waktumu tidak dibatasi ya. Benar-benar. Nah, mohon maaf kalau kita kapanpun bisa gitu ya. Kalau kita jadi pegawai kan kita dibatasi, serba dibatasi. Benar. Ya ini yang mungkin juga menjadi pembelajaran buat saya dan buat teman-teman. Ketika kita menjadi seorang pegawai itu semuanya serba dibatasi, termasuk waktu, Mbak. Ini yang sangat penting, waktu. Mereka mengiranya tidak ditarget. Mereka mengiranya saya kan kerja nggak ditarget. Padahal semuanya penuh target. Iya benar, aku setuju itu. Ya, contoh kecil lah, kita berangkat harus jam 7 pagi. Itu kan target dari perusahaan. Benar. Kita nggak bisa berangkat jam 9, kan nggak bisa. Nggak bisa seenaknya. Ya, pulang harus sore nanti jam 4 sudah ditentukan. Dan itu target, tapi mereka tidak menyadari itu bahwa itu target. Mereka hanya menyadari itu biasa lah. Padahal itu target. Nanti harus mengerjakan ini dalam 1 bulan baru dibayar. Padahal mohon maaf, bayarannya nggak sesuai. Terkadang kan nggak sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, sedangkan kalau kita berani pelan-pelan merubah pola pikir kita untuk menjadi seorang pengusaha atau mungkin wirausaha, entrepreneur lah, itu kan waktu tidak dibatasi, bebas, kreativitas ini yang paling penting. Itu bisa kita eksplor sampai manapun kita bisa eksplor. Pendapatan ini yang luar biasa, tidak bisa dibatasi. Pendapatan pun juga kayak semena-mena. Iya. Artinya semakin besar lah ya bisa ya. Ketika kita usahanya kencang, usahanya gede, ya hasilnya kan pasti jauh lebih besar. Iya, kan seperti itu. Itu yang ada di Forbimil seperti itu. Jadi kita betul-betul mewadahi anak-anak muda, kaum milenial, memberikan gambaran ini loh, dunia kerja seperti ini, dunia usaha seperti ini, seperti itu, Mbak. Biar mereka itu tidak kaget sesungguhnya. Ya. Karena kan terkadang nih, aku pun termasuknya kaget sih dengan sistem pekerjaan berbeda sekali dengan ketika kita sekolah. Jadi sekolah itu kayak ya udah berangkat ya kan, oh besok jadi dokter nih, aku harus kuliah gini. Tapi ketika menghadapi kenyataannya kayak itu bertolak belakang sekali dengan kenyataan. Apalagi dengan keputusan-keputusan yang mendadak ya ketika di depan ya, seperti itu ya. Nah, untuk Forbimil sendiri nih, Forbimil itu dari tahun berapa tuh? 2018. Berarti udah 3 tahun ya. Pernah sih sampai yang kayak aku udah gak kuat nih, ya gitu kayak anggotanya yang benar-benar yang mungkin karena orang tua kah ataupun karena situasi kah, itu pernah gak sih? Pernah, Mbak. Kita kan bergonta-ganti pengurus sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Yang pertama 2018 kita sempat ada, waktu itu hanya pengurus inti ya, pengurus inti itu ada 5 orang. Yang 3 tepar. Oh meninggal ya. Kalau bahasanya Pak Purwanto itu muntaber. Mundur tanpa berita. Seperti itu. Karena ya mereka menganggapnya ngapain sih Forbimil apa sih? Iya benar-benar. SNS apa sih? Mereka masih menganggapnya seperti itu. Mereka masih mempunyai stigma yang lama. Oh, saya harus kerja. Iya benar. Akhirnya dari masih tersisa 2 orang ini. Masih 2 orang. Kita bikin lagi. Ya, pengurus baru lagi. Tahun berapa tuh? 2019 kalau nggak salah. Itu bubar. Lagi ya? Iya, bubar lagi. Karena itu tadi sama lah alasannya sama. Yang stay berapa nih? Yang masih 3 orang. Lumayan. Nambah 1 ya, yang bertahan ya. Kalau kemarin kan 2 nih, awalnya ini 3. Oke. Terus akhirnya 2020 kita bikin lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Ini sampai 13 pengurus dan anggotanya sudah 50 orang. Mantap ya. Berarti prosesnya cukup panjang ya. Dari yang bertahan cuma 2, yang bertahan cuma 3, ini bertahan 13. Setahun lagi ini ya kan. Dan ini prospeknya nih. Dari prospek kedepannya nanti udah ada nggak sih acara-acara ataupun tingkatan-tingkatan, oh nanti Forbimil bakal ngadain ini. Nanti Forbimil bakal udah bergerak nih di bidang multi level ini ataupun business networking ini. Mungkin
udah ada patokan-patokan nih buat kedepannya kayak gimana stakeholder buat oh ya ini patokan saya tahun 2021 anggota 6.000 orang. Ini kan bisa seperti amin ya kan. Gimana ya. Gimana? Kalau dari anggota khususnya yang pengurus intinya ya, itu kan alhamdulillah semuanya sudah menjadi mitra SNS 21. Mantap. Nah, yang tadinya belum. Kita dari awal belum. Alhamdulillah sekarang sudah. Jadi ada yang baru lulus SMA, ada yang masih SMA, itu semuanya mitra SNS 21. Masih muda ya, saya aja di sini 24 tahun saya. Beda tipis sama saya. Aduh. Ya, masih udah jadi double diamond. Aduh. Saya double trouble. Ya kan beda. Ya, itu SMA ada yang baru lulus, ada yang masih kuliah dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah berpenghasilan. Alhamdulillah. Dan mereka ya akhirnya bilang sendiri alhamdulillah sudah tidak merepotkan orang tua lagi. Sudah merasakan ya berarti ya. Mereka sudah bisa. Dan prosesnya juga cukup lebih baik lah, tidak terlalu ribet, tidak terlalu menghadapi kesulitan gitu. Oke. Dari tadi kan udah Mas itu kan sebagai pemimpin juga kan dari Forum Bimbel itu. Dan juga Mas kan punya mitra nih pasti kan. Double Diamond pasti punya mitra kanan kiri dong. Ya nggak sih? Alhamdulillah punya. Lah, Mas itu kan berarti sebagai leader. Amin, ya. Contoh aja misalnya Mas tuh memimpin dalam sebuah seminar, sebagai panutan para mitra kayak gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, leadership menurut Mas Edo di sisi atau pandangan dari Mas Edo, leadership itu seperti apa? Supaya seperti sekarang nih, anak muda yang menjadi double diamond, yang berpenghasilan, bahkan sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, itu leadership menurut Mas Edo seperti apa? Kalau menurut saya leadership atau pemimpin ya, kalau buat saya itu ketika kita menjadi seorang pemimpin atau leadership artinya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan ke orang banyak, khususnya kalau kita bicara mitra ya harusnya ke mitra. Artinya ketika kita menjadi seorang, kalau di SNS 21 walaupun baru punya mitra 2 atau 3 itu sudah disebutnya leader karena mereka berhasil istilahnya mengajak masuk di SNS 21. Ketika kita menjadi seorang leader atau pemimpin, kita bertanggung jawab kepada mitra-mitra kita. Artinya kita sudah tidak berpikir pada diri kita sendiri, tidak berpikir tentang kesuksesan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang yang di bawah, orang-orang kita, khususnya yang kita ajak. Ya. Jadi pemimpin buat saya ya kita harus mau berkorban, tidak memikirkan diri kita sendiri. Jadi kita betul-betul, kita betul-betul pemikiran kita mensukseskan orang yang kita ajak, mensukseskan banyak orang. Kalau di SNS 21 kan seperti itu. Ketika kita mensukseskan orang yang kita ajak, otomatis kita pasti sukses. Itu kuncinya di situ. Benar-benar. Jadi ketika kita mau sukses, ya harus mensukseskan orang yang kita ajak. Jadi kita tidak bisa sukses sendirian di SNS 21. Berarti harus mensukseskan orang lain untuk mendapatkan kesuksesan sendiri ya di situ ya. Jadi kalau buat saya pemimpin ya harus seperti itu, harus mau berkorban, tidak memikirkan dirinya sendiri. Gak egois ya. Harus menurunkan ego, harus melepas istilahnya jubahnya. Jadi seorang pemimpin harus dilepas, harus mau istilahnya ngemong lah. Ya, blending juga ya. Harus mau ketika dia punya tim, punya mitra ya harus mau turun ke bawah, artinya harus mau membaur dengan mereka-mereka karena apapun yang kita dapatkan saat ini itu semuanya karena mitra. Berarti title-nya itu harus disimpan dulu ya berarti ya, jangan terlalu di show off gitu ya. Luar biasa sekali, berarti leadership itu, sukses itu berarti mengurangi egoisme itu ya, sisi egois dari orang sendiri. Lebih memikirkan banyak orang lah. Jangan memperkaya diri sendiri doang ya kan. Kalau memperkaya diri sendiri jatuhnya nggak dekat sama mitra-mitra kan. Merasa ini itu luar biasa sekali nih hari ini nih. Yang pastinya ya buat anak-anak muda ya jangan sampai ibaratnya capek atau malas lah untuk berusaha ya. Berarti Mas Edo juga nggak mudah kan? Nggak mungkin segala hal mudah. Iya, proses juga sampai ditolak-tolak, dikata-katain juga ya. Sampai dikata-katain. Jadi kalian tuh jangan sampai kecil hati lah untuk misalnya mencapai kesuksesan ya kan. Mungkin dari SNS 1 kalian bisa memulai itu ya, terutama Mas Edo itu ya. Nah Mas Edo nih, aku mau tanya kan mungkin selama ini kan untuk mencapai kesuksesan Mas punya motivasi nih. Bisa nih dikasih buat para penonton, anak-anak muda nih yang bakalan menonton, motivasi nih untuk mereka nih supaya jangan males gitu misalnya. Bisa dikasih tahu nih untuk para penonton di depan. Kalau ini
menurut pengalaman saya pribadi ya Mbak, buat saya pribadi saya akhirnya mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah kehidupan itu tadi. Saya merasa bahwa hidup itu jangan terlalu banyak ngarep, jangan terlalu banyak berharap pada satu hal. Karena ketika kita berharap artinya kita harus berani kecewa. Karena kenyataan itu selalu berbanding terbalik dengan impian dan angan-angan kita, itu sudah pasti. Artinya ketika kita melakukan sesuatu hal sudah lakukan dengan ikhlas, jangan terlalu berharap oh saya di sini pasti hasilnya sekian. Kalau bahasa pribadi saya tidak seperti itu. Benar. Jadi betul-betul totalitas saya jalankan ketika saya istilahnya entah itu usaha atau mungkin buat teman-teman yang bekerja lakukan dengan ikhlas saja. Tidak usah berpikir hasilnya berapa, hasilnya seperti apa. Ketika kita berpikir seperti itu artinya kita harus siap kecewa. Karena pengalaman pribadi Mbak, ketika saya ini misal ya contoh di dagang profit ini, saya keluar rumah, saya sudah punya angan-angan nih, punya target ini ya laku 1 box. Saya sudah punya harapan 1 box dapat keuntungan katakan 200.000 misalnya. Kemudian saya jalan, artinya saya jalan punya beban. Harus dapat 200.000, harus dapat 200.000. Artinya ketika kita ngomong, ketika kita mempromosikan ke orang itu ada beban nggak lepas. Akhirnya yang saya dapatkan malah sama sekali nggak ada. Itu malah justru kecewa. Ya, akhirnya kecewa. Akhirnya cenderungnya ya mohon maaf, rasa syukurnya mulai hilang. Iya benar. Kemudian saya balik, ya sudahlah, jalan-jalan aja lah. Mau hasilnya berapa terserah. Yang penting saya di sini ikhtiar, yang penting saya di sini usaha. Hasilnya mau seperti apa, monggo lah. Justru hasilnya saya lebih besar, Mbak. Saya dapatnya lebih besar. Yaitu akhirnya saya mengambil kesimpulan, wah ya udah, lebih baik mengalir apa adanya. Yang penting kita berjuang, yang penting kita mau proses. Yang penting ditolak enggak ngelukro. Kemudian mau hasilnya seperti apa, mau dapat apa, itu sudah bukan ranah kita kalau buat saya ya. Ranah kita itu hanya sekedar istilahnya ikhtiar. Ibarat kata ya ini menurut saya ibarat kata kita petani, kan tugas kita hanya cuman nanam, cuman nyirami, yang membuat tanaman itu menjadi padi kan bukan kita, tapi kan ada Tuhan. Nah, artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu kan tujuan hasil akhirnya itu yang menentukan kan Tuhan. Artinya ketika kita proses saja, kerja dengan ikhlas, lepas, insya Allah pasti hasilnya jauh dari bayangan kita. Ya seperti yang saya alami sekarang Mbak, alhamdulillah. Saya tidak punya impian dulu, usia 30 sudah alhamdulillah istri, kemudian anak, kemudian kendaraan mobil, kemudian rumah. Saya tidak pernah punya bayangan seperti itu. Artinya ketika saya di SNS 21 ya sudah, saya hanya sekedar ikhtiar, ya ini jalan saya, ya saya lakukan ini. Tapi tidak punya istilahnya harapan lah istilahnya bahwa dari SNS muncul ini. Saya tidak seperti itu. Karena saya percaya bahwa satu hal ketika kita berharap ya kita harus siap kecewa. Karena kenyataan pasti berbanding terbalik. Benar. Dari choices dari series ya. Iya. Dimana ada pilihan ada risiko gitu. Untuk mengambil harapan ya harus siap dengan kekecewaan misalnya itu tidak terjadi. Harapan ada tapi nggak usah digantungkan aja. Pernah dikecewakan Mbak? Aduh pernah. Sama siapa dulu? Kalau sama laki pernah. Tapi kalau sama diri sendiri pernah juga. Jadi banyak ya. Jadi kecewanya banyak gitu saya. Jadi kecewanya nggak cuma satu titik gitu. Wah luar biasa banget ya Mas ya. Terima kasih nih Mas Doni. Kita jangan pernah berharap. Untuk para kawula muda jangan pernah berharap. Deketin cewek, deketin cowok jangan berharap. Iya enggak juga. Saya punya pengalaman sendiri. Itu juga pernah juga. Memang kalau misalnya terlalu berharap tuh susah banget. Ya, artinya ketika kita berharapnya pada suatu hal, ya itu harus siap kecewa. Tapi kalau kita berharapnya kepada Tuhan, ya insya Allah aman lah hidup kita lah. Ya karena emang siapa lagi yang bakalan ada buat kita kan? Pasti Tuhan, pasti mungkin orang tua, gitu yang ibaratnya kita katakannya jauh nih dari orang tua. Pasti ketika kita jatuh orang tua yang selalu ada. Nah, ini untuk para milenial nih. Tadi kan quotes untuk kehidupannya ya, untuk para mitra, untuk para yang nonton mungkin ya. Nah, ini untuk para milenial yang masih muda-muda, yang masih 18 tahunan, masih
ibaratnya masih takut, masih suka nongkrong hehe ya kan, masih suka ya udah ntar besok udah minta ibu, minta bapak gitu kan. Nah itu untuk para milenial nih, sampaikan nih bahwa masa depan atau kehidupan itu tidak semudah itu. Nah, sampaikan Mas, para paling milenial. Kalau untuk ya ini saya juga menasihati diri saya pribadi dan juga ya syukur-syukur bisa untuk teman-teman semuanya milenial yang ada di rumah. Kita harus mengikuti eranya. Betul. Sekarang kita harus mulai bekerja cerdas. Bukan lagi tentang bekerja keras. Iya, mendingan pakai otak daripada pakai tangan ya, badan ya. Kita harus bekerja cerdas. Makanya ada kalau saya boleh mengambil kutipan sedikit, bekerjalah dengan cerdas sampai tetanggamu mengira kamu menyimpan pesugihan. Waduh. Iya. Sampai tetangga-tetangga mikir ini ngepet di mana? Ini kok bisa kaya ngepet ini ya. Tiap hari tiap hari di rumah kok bisa kaya. Iya, legar-legar Padahal sekarang eranya berbeda. Iya. Kita di rumah saja hanya modal smartphone saja sudah bisa penghasilan puluhan juta. Sudah banyak terbukti ya. Itu sudah banyak terbukti. Ya, apalagi di era sekarang banyak sekali peluang-peluang yang bisa hanya dari rumah saja bisa menghasilkan uang yang banyak. Luar biasa. Artinya kita harus mulai berpikiran bekerja cerdas. Kita harus punya strategi. Oh saya mau seperti ini, kita harus punya strategi. Terus satu hal lagi yang saya ingin sampaikan pada teman-teman bekerja jangan yaitu tadi jangan mengejar uang. Tapi teman-teman betul-betul bekerja sesuai apa yang teman-teman bisa. Misalnya hobi teman-teman misalnya fotografer misalnya. Tekuni hobi itu, maka insya Allah ketika teman-teman sampai ahli di situ, uang akan cari sendiri. Yang akhirnya ketika emang kita udah suka nih sama fotografer misalnya. Tidak mendapatkan feedback atau fee gitu pun tetap rasa senang ya ibaratnya karena ya udah senang aku hobi di sini saya. Gitu. Luar biasa tapi sekali nih. Insya Allah ketika teman-teman ahli di situ di bidang misalnya fotografer sampai ahli betul-betul sampai expert itu pasti dapat feedback yang luar biasa. Berarti jangan sampai menyerah ya ibaratnya kayak gitu ya. Apalagi zaman sekarang juga kerja cerdas lah. Ya. Terus juga teman-teman khususnya milenial yang ketika kepingin punya pemikiran, saya kepingin sukses di usia muda misalnya. Berarti teman-teman harus siap merubah circle-nya, harus siap merubah lingkungannya. Circle itu sangat berpengaruh. Itu berpengaruh. Nah kalau ya mohon maaf, kalau teman-teman circle-nya atau lingkungannya masih hanya sekedar tongkrong tapi mempunyai pemikiran saya kepingin sukses muda, ya mohon maaf. Tidak bisa. Iya. Lu siapa? Iya. Artinya ya kan analoginya seperti ini. Ketika kita kepingin wangi harus bergaul dengan penjual parfum. Otomatis kita jadi wangi. Ketika kita kepingin sukses muda misalnya, artinya kita harus bergaul sama orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Pengen sukses muda, paling tidak punya visi misi yang sama. Jadi awal itu harus mau merubah circle atau lingkungan. Berarti emang awal itu harus merubah circle ketika ingin sukses muda. Tapi kalau ketika ingin masih senang-senang ya udah monggo. Silakan. Gitu ya. Terserah gitu. Jangan tapi terseok-seok ya kan. Untuk harapan kepada SNS 21. Harapan dari Mas Edo sendiri terhadap SNS 21 yang merupakan Mas Edo kan salah satu mitra yang luar biasa juga ya kan, yang dengan predikat double crown-nya. Harapan apa sih yang ingin diberikan ke SNS 21? Kalau harapan ya untuk SNS 21 saya berharapnya semoga semakin tahun semakin lama semakin besar, semakin maju, dan saya berharap tidak ada lagi istilahnya perubahan-perubahan sistem yang sangat mencolok, karena menurut pengalaman yang namanya bisnis jaringan sampai merubah sistem mencolok itu pasti nggak lama lagi akan tutup. Jadi harapan saya untuk PT SNS 21 tetap semakin luar biasa, semakin besar, sistemnya semakin oke, dan semakin memudahkan para mitranya. Harapan sekaligus saran ya. Maaf ya Mas Edi, double diamond maksudnya. Maaf nih, kadang Mbak. Namanya juga anak muda. Ini lagi nongkrong nih kan, kita lagi nongkrong nih. Minum dulu, minum dulu. Aus gak sih? Aus, Mbak. Aus, minum dulu. Kalau bisa ngerokok jane yang ngerokok. Udah dulu ya bro. Udah kayak lagi nongkrong ya di kafe mana ya? Masih nongkrong kan Mas sama teman-teman? Kalau nongkrong sih enggak, apalagi sekarang sudah punya istri, punya anak, sudah mulai enggak terlalu Mbak. Iya, tapi masih.
masih sih kadang. Iya juga anak muda. Ya kan pasti punya keinginan untuk nongkrong. Iya, gitu. Bertemu teman lah ya. Luar biasa banget ya hari ini kita podcast udah kayak lagi ngobrol sama temen. Iya. Seumuran beda kan? Iya, karena walaupun beliau ini masih muda tapi double diamond manager. Amin. Luar biasa loh. Iya. Bentar lagi crown nih. Insya Allah. Pak Pur. Crown Pak Pur. Crown. OTW Crown. OTW Crown luar biasa banget. Luar biasa ya, Mas. Terima kasih Mas Edo Mbak. Ya. Menjaga waktunya. Luar biasa banget. Milenial pun masih bisa sukses di usia muda loh. 30 tahun udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak. Tuh, komplit tuh ya kan. Kalau keluar nggak pusing ya. Nggak. Kalau dulu kan masih ya sebelum masuk gini. Jangan lupa ya untuk subscribe, untuk like, komen juga. Kalian juga harus menjadikan kisah dari Mas Edo ini sebagai inspiratif atau stakeholder kalian. Apalagi anak muda nih, untuk aku pengen sukses ke depannya. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas atas waktunya. Saya Aulia Martelina dan juga Mas Edo ya kan. Kita bakalan ketemu di podcast selanjutnya. Dan kita bakalan membahas tentang narasumber yang luar biasa juga. See you!